Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya akan menceritakan penelusuran saya mengenai tentang penganut agama Hindu Jawa yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi ceritanya sekitar 3 minggu yang lalu saya menelusuri ke salah satu kabupaten di Pulau Jawa mengenai informasi dari teman saya. Katanya di suatu desa yang ada di Pulau Jawa ada salah satu penganut Hindu Jawa sejati ya, penganut Hindu Jawa sejati yang mempertahankan tradisi budaya sejak zaman dulu, tapi saat melakukan ibadah atau menghadap Tuhan yang Maha Esa atau ke Tuhan yang widiwasa itu dia secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa Hindu yang lainnya juga melakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi 3 bulan yang lalu saya sempat menelusuri ke kampung tersebut dan saya juga bertemu dengan orang penganut Hindu Jawa sejati tersebut ya. Tapi saya belum dapat diizinkan untuk membuat video di situ karena merasa menjadi minoritas bukan mayoritas, jadi tidak enak dengan orang-orang di wilayah tersebut atau di kecamatan tersebut karena masih malu atau gimana sih, tidak tahu, dengan alasan jangan dulu ya mas, nanti suatu saat nanti saya kabari lagi kalau kami sudah benar-benar siap untuk di video ya. Karena melakukan sembahyang atau beribadah ke Tuhannya itu atau ke yang widiwasa itu secara sembunyi-sembunyi ya. Saya meluncur ke Jawa Tengah, dari Jatim ke Jawa Tengah. Sesampainya di sana saya bener-bener kaget ya, bener-bener kaget, dan saya merasa sedih atau prihatin melihat tata cara ibadahnya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan ya. Jadi karena alasannya pemilik tuan rumah itu dengan alasan karena takut atau malu nanti dibully orang, dibicarakan banyak orang dan lain-lainnya, makanya dia bersama beberapa warga yang ada di situ melakukan secara sembunyi-sembunyi ya, secara sembunyi-sembunyi. Dan saya lihat, saya juga sempat melihat KTP dan KK itu beragama Islam, KTP-nya beragama Islam, tapi tata caranya masih dia melakukan persembahyangan itu tata cara Hindu Jawa dulu ya. Dia masih membakar kemenyan, jadi dia tidak membakar dupa ya. Kalau dupa itu seperti lidi yang ada bahannya untuk dibakar, bahan dupa itu dibakar menggunakan lidi, tapi itu masih mempertahankan tradisi adat Jawa leluhur dulu menggunakan kemenyan ya, kemenyan. Jadi saya sangat kaget, di mana, saya tanya di mana Pak tempat sembahyangnya. Kemudian saya diajak ke dalam rumah atau di belakang rumahnya kan rumah Jawa itu, tapi ada 2 ya, seperti ada 2 rumah limasan itu ada 2, dan di belakang lagi itu masih agak ke dalam itu, kalau ibaratnya orang Jawa dulu dicentong dia tempat beribadah agamanya itu di dalam ruangan khusus, dan di situ sangat kaget dan saya juga merasa prihatin dan juga merasa sedih ya, merasa sedih karena keluarga tersebut melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Dan saya, sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya mohon maaf banget kepada para pemirsa dimanapun berada. Saya tidak bisa menyebutkan lokasi di mana tempatnya karena keluarga tersebut belum sempat untuk saya review, untuk saya video seperti apa tata cara ibadahnya karena belum merasa siap. Katanya nanti suatu saat kalau sudah siap saya dikabari lagi dan diizinkan untuk membuat di video di situ waktu melakukan peribadatan sembahyang ke agama Hindu Jawa tersebut ya. Jadi saya sangat kaget diperlihatkan di centong atau di rumah bagian belakang ada kamar ukuran 3x4 di situ ya, agak luas menurut saya.
di situ itu kemenyan yang dibakar itu sampai setinggi 2 meter, tingginya sampai 2 meter, lebarnya sekitar hampir 1 meter. Jadi seperti gunungan itu kemenyan yang sudah bertumpuk-tumpuk, sudah bertahun-tahun ketika masih muda, jadi turun-temurun sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini di tahun 2024. Jadi saya datang ke tempat situ sudah 3 bulan yang lalu, jadi sudah 40 tahun lebih. Itu kemenyannya itu karena setiap hari membakar kemenyan di situ, jadi sampai setinggi 2 meter ya tingginya. Saya juga sangat kaget dan saya sangat prihatin banget. Saya juga merasa sedih karena dia mau melakukan sembahyang aja secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi dia tidak pengen diketahui oleh banyak orang ya. Jadi saya belum dapat diizinkan untuk membuat video. Ini bener-bener kisah nyata yang saya lihat ya, bener-bener nyata, asli nyata yang ada di Pulau Jawa. Jadi kemenyannya itu sampai setinggi 2 meter. Dari dulu turun temurunnya kakek neneknya dulu itu dia bercerita bahwa dia seluruh anggota keluarganya dari turun temurun dia masih mempertahankan Hindu Jawa sampai sekarang ini, walaupun secara sembunyi-bunyi. Dan dia juga bercerita ya, dia intinya curhat, terus gimana lagi mas ya, ini jalan yang terbaik. Intinya dia menggunakan bahasa Jawa, ini jalan yang terbaik bagi kami untuk mempertahankan budaya-budaya leluhur saya. Dari dulu saya tetap mempertahankan walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini bener-bener kisah nyata. Dan dia itu memang bilang sama saya belum siap mas untuk dipublikasikan, intinya diketahui banyak orang, dia masih belum siap. Jadi suatu saat nanti kalau sudah siap nanti akan mengabari saya. Nanti saya akan kabari sampean kalau saya bersama keluarga saya benar-benar sudah siap ya, benar-benar sudah siap. Dia akan mengabari saya untuk datang, untuk diizinkan membuat video di rumahnya tersebut ya. Minta maaf tapi dia mengizinkan saya, diizinkan bercerita seperti ini ya, diizinkan diceritakan ke publik, saya diizinkan. Saya mohon maaf buat teman-teman, mungkin banyak yang akan tanya ya. Sebelum pertanyaan itu ada, saya sudah jawab duluan ya. Intinya saya mohon maaf untuk tempat lokasinya di mana, sementara saya belum bisa memberitahukannya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini bukan cerita khayalan, bukan cerita dongeng ya, bukan dongeng belaka. Ini kisah nyata yang saya lihat ya. Itu kalau tidak dikabari teman saya juga saya tidak tahu. Saya benar-benar prihatin, memprihatinkan, merasa sedih ya, pokoknya merasa sedih. Intinya saya sedihnya itu melihat tumpuan kemenyan itu sampai setinggi 2 meter. Ini kisah tanah Jawa benar-benar ada. Memang saya itu senang sekali menceritakan dongeng-dongeng atau cerita masa lalu yang ada di Pulau Jawa. Memang cerita ini tidak ada dalilnya, jangan tanya dalil kalau ke saya, itu tidak ada dalilnya. Kisah-kisah yang ada di Pulau Jawa ya, seperti itu. Bercerita bahwa dia masih keturunan atau punya leluhur-leluhurnya itu orang dari kerajaan Pajajaran yang menganut Hindu ya, penganut Hindu Jawa ya. Jadi Hindu Jawa dan di Bali itu memang ada kemiripan juga banyak perbedaan, ada perbedaan juga ada kemiripan. Jadi memang Hindu Jawa dan di Bali itu ada perbedaan ya. Cukup sekian dulu konten saya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih.